Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzuliana dengan NIM 2302 10658, kelas PGMI 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Public Speaking dengan dosen pengampu Bapak Madi Apriyadi, MPD. Teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata public speaking. Nah, public speaking adalah kemampuan kita berbicara di depan umum, baik itu untuk menyampaikan pesan, gagasan, ataupun informasi secara lisan. Nah, tentunya hal yang paling umum ketika kita ingin berbicara di depan umum itu adalah timbulnya rasa gugup. Nah, kadang rasa gugup inilah yang membuat apa yang telah kita persiapkan sebelumnya menjadi kacau atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengatasi rasa gugup tersebut? Adapun hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi rasa gugup tersebut, yang pertama itu kita dapat melakukan relaksasi. Relaksasi di sini kita dapat melakukan dengan menarik nafas. Nah, teknik tarik nafas di sini yaitu 4-7-8. Apa maksud 4-7-8 di sini? Nah, jadi 4 detik kita tarik nafas, 7 detik kita tahan napas, dan 8 detik itu kita buang napas dari mulut. Baik, bisa kita praktekkan teknik tersebut. Oke, silakan tarik napas 1, 2, 3, 4, tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, silakan buang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cara kedua yang dapat kita lakukan untuk mengatasi rasa gugup tersebut yaitu meregangkan otot. Nah, kita dapat meregangkan jari, kemudian jika ada pena, kita dapat menggenggam pena, atau kita bisa masukkan jari kita ke dalam saku. Yang ketiga yaitu self healing. Nah, self healing di sini maksudnya kita dapat berdamai dengan diri kita sendiri, baik itu dengan masalah apa yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang keempat itu kita dapat melakukan dengan menepuk dada atau pundak kita. Nah, supaya untuk menghilangkan rasa gugup tersebut. Nah, yang keempat yaitu minum air. Nah, minum air di sini kita dapat menyiapkan air dingin maupun air panas. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, spiritual di sini kita dapat melakukan dengan berdoa seperti yang telah diajarkan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, mungkin itu adalah 5 tips atau 5 cara yang dapat kita lakukan ketika kita merasakan gugup untuk tampil atau berbicara di depan umum. Baik, selain rasa gugup, artikulasi dan intonasi saat kita berbicara di depan umum itu juga penting. Mengapa demikian? Karena dengan artikulasi dan intonasi yang jelas, pendengar dapat memahami apa yang kita sampaikan. Yang pertama yaitu artikulasi. Apa sih artikulasi itu? Jadi, artikulasi adalah kejelasan pengucapan ketika kita berbicara. Nah, untuk melatih kejelasan pengucapan ini, kita dapat menggunakan huruf vokal. Nah, huruf vokal ini ada huruf A, I, U, E, O. Nah, jadi ketika kita mengucapkan huruf A, itu mulutnya sedikit dibuka, A, kemudian I, seperti kita tersenyum, I, dan U, mulutnya sedikit maju ke depan, U, E, dan O, mulutnya sedikit dibentuk bulat, O. Nah, A, I, U, E, O.
Yang kedua yaitu intonasi. Nah, apa sih intonasi? Jadi, intonasi adalah nada tinggi, sedang, rendahnya ketika kita berbicara. Mengapa intonasi itu penting? Karena jika nada bicara kita tidak sesuai dengan kalimat yang kita sampaikan, itu akan mempengaruhi orang yang mendengarnya. Misalnya kalimat Budi makan meja. Nah, jika saya mengucapkan Budi makan meja, nah itu adalah kalimat informasi atau menyampaikan kalau Budi itu makan meja. Tapi misalnya saya mengucapkan Budi makan meja, nah itu artinya saya bertanya apakah Budi benar-benar makan meja. Nah, dari perbedaan intonasi tersebut sudah bisa dipastikan jika intonasi yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan kalimat yang kita sampaikan, itu akan mempengaruhi pemahaman orang yang mendengarnya. Selain artikulasi dan intonasi, mimik dan gestur ketika kita berbicara di depan umum itu juga penting. Nah, apa sih mimik? Nah, jadi mimik itu adalah kondisi muka atau raut wajah kita ketika sedih. Misalnya tersenyum, itu artinya kita lagi senang. Kemudian mengerutkan dahi, itu artinya kita bingung atau sedang marah. Nah, itu bagian dari raut wajah atau kondisi muka kita. Nah, kemudian gestur. Gestur adalah gerak tubuh ketika kita berbicara untuk menyampaikan informasi atau pesan. Nah, ini bisa dengan melambaikan tangan, kemudian mengangguk dan mengepal tangan, kemudian menunjuk. Nah, itu merupakan bagian dari gestur. Nah, kenapa mimik dan gestur itu penting? Karena mimik ini membuat ketertarikan dan membuat pendengar lebih fokus serta memahami apa yang kita sampaikan dengan baik. Nah, contoh dari mimik dan gestur ini misalnya kata halo. Nah, kalau kita sekedar mengucapkan kata halo, apakah pendengar akan tertarik kepada kita? Tentu tidak. Maka dari itu, ketika kita mengucapkan kata halo, itu kita butuh mimik dan gestur. Nah, seperti apa contohnya? Misalnya, halo. Nah, dengan kondisi muka kita yang senang atau tersenyum, kemudian dengan gestur kita melambaikan tangan, nah itu akan membuat pendengar lebih tertarik, kemudian lebih fokus, serta memahami kalau kita itu lagi menyapa mereka. Mungkin sekian video mengenai bagaimana cara mengatasi rasa gugup, kemudian artikulasi dan intonasi, serta mimik dan gestur. Saya Nuzuliana mengucapkan terima kasih. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.